Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu baik-baik saja, biar kita bisa terus berjumpa dalam mata pembelajaran informatika. Dan tentunya masih bersama Pak Ram dan Sadeli. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar kita senantiasa diberikan kelancaran dan juga keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Kalian yang di rumah ikutin Pak Ramdan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhikni bisolihin. Amin. Nah, anak-anak, kalian masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar untuk mengirim pesan menggunakan email. Dan tentunya sudah dipraktekkan kalian mengirim pesan ke Pak Ramdan menggunakan email ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara dan etika dalam berkomunikasi digital. Jadi ternyata etika ini tidak hanya digunakan dalam komunikasi secara langsung saja ya. Ternyata berkomunikasi secara digital juga ada etikanya ya. Nah, biar kita bisa mengetahui apa itu etika dalam berkomunikasi digital, yuk langsung saja kita mulai pembelajaran kita mengenai etika dalam berkomunikasi digital. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, melalui penggunaan email kita dapat belajar komunikasi secara online atau dalam sebuah jaringan. Nah, berkomunikasi di dunia maya itu sama saja halnya dengan berkomunikasi di dunia nyata. Yang tentunya semua komunikasi itu perlu dilakukan dengan yang namanya etika. Lalu apa sih yang dimaksud dengan etika? Jadi, yang dimaksud dengan etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Etika berkomunikasi di internet disebut dengan netiquette atau netiquette. Etika berkomunikasi di internet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hindari huruf kapital yang berlebihan. Contoh penggunaan huruf kapital berlebihan adalah menulis seluruh kata dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang berlebihan mengesankan bahwa penulis sedang marah atau berteriak. Lanjut yang kedua, kutip seperlunya. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya ketika ingin memberi tanggapan terhadap suatu postingan atau kiriman orang lain, maka kalian cukup mengutip bagian yang penting saja dan hapus bagian yang tidak diperlukan ya. Lanjut. Nah, selanjutnya perlakuan terhadap pesan pribadi. Jadi kalau misalnya seseorang mengirim informasi secara pribadi, kalian harus membalas pesan tersebut secara pribadi juga dan tidak di dalam grup ya. Misalnya ada yang nanyanya secara pribadi di pesan terus kalian balasnya di grup. Nah, itu jangan ya. Next, berhati-hatilah terhadap hoax. Nah, hoax itu adalah berita bohong yang bertujuan untuk menipu orang. Jadi, ketika kalian menerima sebuah berita atau sebuah informasi, sebelum kalian membaginya atau akrab dengan istilah share sebuah artikel atau informasi kepada orang lain, kalian harus teliti dan periksa kembali kebenaran dari artikel tersebut ya, karena dikhawatirkan itu adalah berita hoax. Lalu gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi digital juga perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Misalnya, masih ingat kalian ketika minggu kemarin kalian mengirim email ke Pak Ramdan, Pak Ramdan memberi contoh bahwa kata-katanya adalah Assalamualaikum Pak Ramdan, terlampir adalah tugas TIK saya dari kelas mana. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan bahasa yang baik dan benar. Lalu, hindarilah mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Pengiriman konten yang melanggar hukum bisa ditindak oleh pihak yang berwajib. Jadi, kamu harus menghindari hal ini. Contohnya, konten yang melanggar hukum adalah file musik bajakan.
Selanjutnya adalah bersikap santun. Jadi, ketika berkomunikasi digital, kita juga harus memenuhi norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya berbagi konten yang baik dan bermanfaat. Konten yang kita bagikan itu harus bersifat baik dan juga bermanfaat. Kita perlu memilah dulu nih konten yang ada sebelum kita membagikannya. Jadi usahakan kontennya itu yang bermanfaat saja ya. Selanjutnya, menghargai kehidupan pribadi orang lain. Karena tidak semua orang itu ingin membagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu, kita harus menghormati kehidupan pribadi mereka atau yang lebih sering dikenal dengan privacy. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, saatnya Bapak memberikan tugas evaluasi ya. Tugasnya kalian harus mengerjakan soal yang ada di Google Form. Ini dia linknya, dan nanti tentunya agar mempermudah kalian dalam mengakses link ini, nanti linknya juga akan Bapak kirim di grup kelas ya. Nanti akan ada dikirim di grup kelasnya masing-masing. Oke, selamat mengerjakan. Halo anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Bapak ingatkan kembali jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Dan Bapak ingin pamit undur diri serta memohon maaf apabila dalam pembelajaran kita hari ini ada kesalahan. Tolong kalian maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.